Kompas Bisnis kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, minat masyarakat untuk beribadah umroh terus meningkat dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana perbankan berperan memajukan ekosistem bisnis umroh? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Bapak Agus Nursanto, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan Bank Rakyat Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Baik, gimana Mbak Asri kabarnya? Kabar baik juga Pak Agus. Pak, ini kan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi muslim terbanyak di dunia. Kalau saya lihat di catat ini ada 236,3 juta penduduk atau 84,35% penduduk Indonesia adalah muslim. Betul. Nah, dengan jumlah yang sebesar ini, bagaimana Anda melihat potensi dan juga ekosistem bisnis umroh di Indonesia? Ya, baik, terima kasih Mbak Asri. Jadi kalau dilihat potensi sebetulnya bagi Indonesia tentu sangat besar ya. Karena kalau dilihat dari jamaah umroh itu peningkatannya sangat pesat dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita lihat 5 tahun terakhir, dulu 2019-an itu sekitar 900.000. Tahun lalu jamaah umroh kita sudah mencapai 1,5 juta. Bahkan saya baca Kemenak merilis data sampai dengan bulan September kemarin sudah 2 juta. Artinya memang minat untuk umroh ini semakin besar ya dari tahun ke tahun, dan ini merupakan tentu potensi yang sangat luar biasa di sisi yang memiliki nilai ekonomi ya. Nah, bank sendiri melihat ini merupakan potensi bisnis ya yang cukup besar, karena dilihat dari nilai perputaran uang umroh itu tahun lalu sekitar 54 triliun. 54 triliun ini dalam 1 tahun ya itu melibatkan berbagai pihak di dalam ekosistem bisnis umroh, mulai dari penerbangan ya, hotel, kemudian transportasi lokal, dan juga logistik termasuk F&B, catering ya. Jadi sekitar 50%-nya itu ada di airlines ya, kemudian 35%-nya itu di perhotelan ya, kemudian akomodasi, kemudian di catering itu sekitar 13,5%, sisanya di urusan visa ya. Nah, dari penjelasan Ibu Sri Mulyani ya beberapa hari yang lalu itu disampaikan potensi untuk perputaran uang daripada bisnis haji dan umroh itu sampai tahun 2030 itu kira-kira bisa mencapai 195 triliun. Besar sekali. Besar sekali. Jadi kalau sekarang itu sekitar 65 triliun, hampir 3 kali lipatnya. Nah, umroh sendiri mungkin sekitar 160 triliun lah pada saat itu 2030. Ini sejalan dengan visi visi Saudi 2030, di mana dia tidak ingin terus menggantungkan perekonomian kepada sektor oil and gas. Jadi mulai mendiversifikasi ekonomi, meningkatkan sektor pariwisata, ya wisata. Dan ini tentunya juga mereka sudah datang ke Indonesia untuk memasarkan mengenai perjalanan umroh, fasilitas yang ada di sana, kemudian untuk melihat selain melakukan ibadah juga mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan sejarah Islam, begitu ya. Nah, ini tentu perbankan melihat, wah ini luar biasa ini dengan perputaran uang seperti itu, sehingga kami dari sisi bank tentu melihat adanya potensi untuk layanan transaksi dan pembayaran ya, baik itu bagi travel ya, atau dimulai dari setoran pembayaran haji maupun umroh ya, kemudian juga bagaimana kita mengelola keuangan daripada travel agent ya, pada saat dia akan melakukan pembayaran kepada provider baik di dalam negeri, hotel misalnya, ataupun logistik ya. Karena dengan semakin banyaknya jamaah haji, tentu permintaan akan kebutuhan logistik perlengkapan haji akan semakin besar. Nah, di sini perbankan tentu juga melihat peluang ya, peluang untuk masuk ke dalam pengelolaan keuangan travel, pembayaran kepada para vendor, supplier ya, sehingga pada akhirnya ini kami berpikir paling tidak kalau misalnya dari umroh saja 54 triliun setahun, naik tahun ini sekitar 10% lah katakanlah ya, menjadi 60 triliun, itu paling tidak sebulan ada perputaran uang 5 triliun rata-rata ya, yang akan berputar di perbankan. Nah, ini yang menjadi potensi bagi bank, apakah itu di dalam pengelolaan untuk transaksi pembayaran, fee based income, termasuk pengendapan dana. Ya,
Kira-kira seperti itu. Artinya memang bisnis umroh ini cukup menjanjikan, peluangnya besar sekali, dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa bisnis umroh ini memang perputaran uangnya juga tinggi. Jadi ini yang memungkinkan ataupun juga bisa meyakinkan begitu ya bahwa bisnis umroh ini adalah bisnis yang menjanjikan. Nah, selain ibadah umroh yang di tanah suci juga kan ada ibadah haji, Pak. Betul. Nah, apa sih perbedaan ekosistem bisnis haji dan ekosistem bisnis umroh? Ya, sebetulnya secara umum ekosistem sama. Ya, artinya di sini melibatkan travel agent, ya, kemudian juga provider perhotelan, transportasi, logistik, catering, baik di dalam negeri maupun di tanah suci. Hanya saja pertama kalau ekosistem haji tentu lebih banyak melibatkan unsur pemerintah. Dan ini Kementerian Agama yang menetapkan siapa yang berangkat, jumlah yang berangkat, kuota dan sebagainya. Kemudian BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang melakukan pembayaran langsung kepada pihak-pihak yang terkait di situ. Nah, yang membedakan selain itu adalah tentu magnitudenya. Artinya kalau jemaah haji, katakanlah tahun ini kita 200.000 ya, kemarin yang jemaah haji kemarin. Sementara umroh saja sudah mencapai September 2 juta. Nah, ini tentu dari magnitud jumlah jamaahnya dan perputaran uangnya yang jauh lebih besar di bisnis umroh ini, sehingga tentu ini memberikan multiplier efek ekonomi yang lebih besar ya, karena tentu dengan makin banyaknya jamaah umroh itu kebutuhan logistik perlengkapan untuk umroh tentu akan semakin banyak, dan ini tentu bisa juga meningkatkan kebutuhan terhadap produk-produk perlengkapan misalnya untuk keperluan ibadah umroh lah ya. Nah, ini banyak UMKM mungkin akan meningkatkan juga bisnis mereka, sehingga dampak ekonominya akan lebih besar. Kemudian juga tentu travel agent yang terlibat sangat banyak gitu ya. Kalau tidak salah penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu sekitar 2.100 lebih ya yang ada, dan ini tentu aktivitas sangat tinggi ya bagi perbankan, tentu merupakan satu potensi untuk melayani mereka dalam hal transaksi dan pembayaran yang lebih besar. Jadi secara umum saya simpulkan bahwa ekosistemnya hampir sama gitu. Hanya dalam hal pengaturan tentu di haji yang lebih berperan pemerintah ya. Sementara umroh di sini lebih banyak kepada travel agent. Yang kedua adalah magnitudenya yang lebih besar gitu ya, karena jumlah peserta, kemudian perputaran uang yang terlibat di situ sangat banyak, pihak-pihak yang juga terkait sangat banyak, tentu penyedia jasa, hotel, penyedia logistik, transportasi dan sebagainya itu sangat besar. Pak Agus, kita breakdown. Kira-kira bisnis apa saja atau jenis bisnis apa saja ini yang bisa dikembangkan dari ekosistem bisnis umroh? Baik. Jadi dari bisnis umroh ini ada beberapa mungkin jenis bisnis yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita layani. Ya. Yang pertama tentu dimulai dari bagaimana layanan untuk pembayaran, ya, pembayaran setoran umroh. Ya, jadi bagaimana para jamaah itu bisa melakukan pembayaran pendaftaran dengan mudah. Nah, ini jenis bisnis yang tentu harus disediakan oleh bank nih. Melalui apa? Nah, kita coba nanti cari cara, apakah platform kita, ya, mobile apps dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mereka mempersiapkan perencanaan untuk umroh misalnya tahun depan dan seterusnya. Oleh karena itu mungkin kita bisa sediakan tabungan umroh gitu ya. Kalau mereka menabung ya. Kemudian juga yang bisa kita kembangkan di sini adalah layanan cicilan misalnya, pembiayaan umroh gitu kan. Ini salah satu saya kira tentu akan menarik bagi mereka yang pengen umroh tapi dananya kurang misalnya. Bank bisa menyediakan pinjaman begitu ya. Kemudian berikutnya kepada travel agent tentunya di sini adalah bagaimana kita memberikan layanan transaksi dan pembayaran kepada mereka ya. Bisnisnya bisa dari bank tentu bisa memberikan layanan pinjaman misalnya,
kebutuhan modal kerja ya bagi mereka atau dana talangan, katakanlah travel harus di depan 100 misalnya gitu, 100 kamar harus dia booking, sementara yang daftar baru beberapa misalnya dia, tapi dia yakin bahwa ini sudah antri sudah banyak nih, butuh pembiayaan dana talangan dari bank. Itu salah satu bisnis yang mungkin kita bisa kembangkan dari situ ya. Kemudian juga pemberian pembiayaan kepada para vendor, supplier ya yang membutuhkan pembiayaan dari bank karena mereka dapat order banyak nih untuk kebutuhan perlengkapan umroh ya. Modal dari bank lah gitu sehingga mereka bisa memenuhi permintaan produk-produk mereka ya. Kemudian di samping itu tentu layanan bisnis money changer gitu ya. Ini tentu sangat penting sekali gitu ya. Ini money changer ini supaya mereka bisa siap-siap sebelum berangkat ke sana mereka sudah punya. Daripada mereka tukar di sana misalnya lebih yakin di sini gitu. Dan tentu juga kalau kita lihat nasabah ini bagaimana supaya mudah melakukan transaksi di tanah suci. Paling enggak mereka kita bisa berikan alat untuk bertransaksi di sana gitu ya dengan mata uang setempat. Ngambil uang di ATM supaya mudah gimana? Harus ada alatnya tuh ya. Paling enggak misal kartu debit gitu. Kemudian kartu kredit misalnya kayak gitu. Itu bisnis-bisnis yang tentu akan membantu para jamaah umroh ini menjadi lebih mudah. Supaya lebih khusyuk lah ibadahnya jalan tapi dia kebutuhan untuk belanja misalnya makan dan seterusnya itu bisa terpenuhi di sana gitu Mbak. Jadi ekspansi bisnisnya cukup banyak ya mulai dari layanan financing, layanan insurance, layanan money changer, termasuk asuransi tadi ya. Asuransi juga tadi merupakan bisnis yang saya kira banyak sekarang diminati gitu ya, asuransi perjalanan, asuransi kecelakaan itu salah satu bisnis yang memang dikembangkan dalam melayani kebutuhan para jamaah umroh ini gitu ya. Tadi ya layanan satu lagi yang belum saya sebut ini adalah layanan platform digital yang juga ini merupakan salah satu jenis bisnis yang merupakan ekspansi begitu dari bisnis ekosistem bisnis umroh. Nah, kira-kira apa saja peran BRI dalam ekosistem bisnis umroh dan juga produk support apa saja yang dikeluarkan oleh BRI? Kita akan membahasnya bersama Pak Agus, tapi setelah jeda tetap bersama kami. Kembali di Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan dan kami masih bersama dengan Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan Bank Rakyat Indonesia, Bapak Agus Nursanto. Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi. Kan BRI juga tentu pasti punya peran dong dalam ekosistem bisnis haji dan umroh. Itu apa saja Pak? Lalu produk support terhadap ekosistem bisnis haji dan umroh dari BRI apa saja? Baik, begini Mbak Asri ya. Jadi tentunya BRI sebagai salah satu bank terbesar di tanah air memiliki peran penting lah, terutama dalam bagaimana membantu kelancaran baik itu transaksi maupun layanan keuangan ya dari proses ibadah umroh ini ya. Nah, tentu dalam hal ini BRI harus memastikan layanan-layanan yang diberikan itu bisa memperlancar, mempermudah rangkaian daripada mulai dari awal pendaftaran hingga pelaksanaan sampai selesainya ibadah umroh. Nah, ini kami tentu dari perbankan khususnya di bidang layanan transaksi dan keuangan. Ini sudah beberapa tahun terakhir ini khususnya tadi ibadah haji misalnya gitu, kami memang langsung kita menangani antara lain penukaran uang, contohnya ya, yang pemberian uang saku untuk mata uang Arab Saudi langsung pada setiap jamaah ya. Kemudian juga tentu dalam pendaftaran kita membantu pemerintah mempermudah orang daftar haji, daftar umroh gitu ya, untuk yang akan berangkat umroh dia daftarnya bisa langsung melalui bank misalnya. Nah, kita juga mempermudah itu. Nah, kemudian dari sisi produk support ya, memang lumayan banyak nih produk-produk kita sudah siapkan dalam rangka bagaimana kita melayani ekosistem umroh ini. Ya, mulai dari pertama tentu kita punya produk tabungan. Ya, tabungan kita adalah tabungan Britama. Nah, Britama ini bisa digunakan untuk tabungan umroh, misalnya gitu ya, untuk menabung mereka mempersiapkan perjalanan umroh. Di samping platform dia juga ada kartu debitnya, gitu, kartu debit Britama ya. Itu produk kita yang kita berikan untuk
nasabah. Ya, kemudian kartu debitnya itu kita bisa gunakan untuk nanti di di Tanah Suci untuk penarikan transaksi uang tunai setempat, gitu ya. Di samping itu kita lengkapi juga ada kartu kredit, ya, kartu kredit BRI, di mana juga bisa digunakan untuk pembayaran di transaksi di luar negeri, ya, baik di misalnya kalau transit dulu di Dubai atau langsung ke Tanah Suci, gitu ya, itu bisa digunakan. Ya. Kemudian dari sisi korporasinya, perusahaan, travel agent, supplier, vendor, kita punya platform namanya Kilola, Kilola by BRI. Jadi ini adalah corporate solution integrated platform yang di dalamnya bisa untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam bentuk cash management, ya, kemudian juga bisa untuk melakukan penerbitan permintaan bank garansi, standby LC, gitu ya. Kemudian juga di situ untuk apabila misalnya travel agent atau perusahaan terkait di dalam ekosistem ini membutuhkan penukaran uang, itu langsung bisa di platform tersebut. Jadi intinya ini adalah platform untuk korporasi, perusahaan, travel agent mengelola keuangannya, menerbitkan bank garansi, pembayaran dan sebagainya. Ya, kemudian berikutnya adalah tadi kita punya produk asuransi perjalanan. Kebetulan BRI memiliki anak usaha. Anak usaha kita ada namanya BRI Insurance, itu yang memberikan perlindungan asuransi untuk kerugian. Tapi ada satu asuransi BRI Life, ya, itu memberikan asuransi untuk kesehatan, ya, asuransi untuk jiwa misalnya. Jadi produk asuransi yang kita siapkan untuk para jamaah supaya mereka lebih tenang, ya, lebih tenang berangkat karena sudah risiko-risiko sudah mereka jaga, ya. Kemudian juga kita punya money changer. Ya, kita punya layanan money changer untuk kebutuhan para jamaah itu di dalam melakukan penukaran uang rupiah kepada uang mata uang real Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini ada di bandara. Kalau di di dalam musim haji biasanya kita ada di tempat-tempat keberangkatan haji, kita sediakan juga money changer di situ, ya. Jadi itu selain tentu produk kami yang untuk pembiayaan tadi, ya, baik modal kerja, ya, dana talangan ataupun invoice financing, misalnya untuk mempermudah travel agent, kemudian juga provider ya kalau membutuhkan dana misalnya. Itu rangkaian produk support dari kami, Mbak Asri. Ya. Kalau kita bahas soal potensi revenue ekosistem haji dan umroh dari BRI, ini seperti apa, Pak? Jadi potensi revenue sebetulnya terkait dengan pertama, ya, komisi atau fee, ya, dari transaksi kita, pelayanan kita, baik itu secara B2B atau business to business dengan travel agent, ya, maupun B2C, jadi business to consumer, jadi langsung dengan jamaahnya. Nah, yang pertama tentu kita mendapatkan kita kerjasama lah dengan travel agent, biasanya dalam penjualan paket umroh lah. Kita nanti kerjasama dengan mereka, kemudian nanti apabila ada yang terjual, kita mendapatkan fee tertentu. Nah, ini diperjanjikan. Artinya setiap sekian yang terjual maka kita mendapatkan fee. Nah, itu tentu tergantung dengan berapa banyak yang terjual. Kemudian juga fee atas cross border payment transaction. Nanti kalau dia transfer keluar, ya itu kan ada fee-nya juga. Ya, kemudian tentu fee transaction daripada platform-platform yang digunakan oleh mereka, ya. Kemudian tentu karena kita juga memberikan, katakanlah ada yang membutuhkan financing, gitu kan, ya. Membutuhkan financing, tentu ini kita mendapatkan interest income lah dalam hal ini. Kemudian juga tidak hanya kepada travel agent, juga mungkin ada para vendornya, suppliernya yang membutuhkan financing dari kita. Itu potensi revenue juga buat kita. Artinya kita memberikan financing, tentu kita dapat fee juga dari financingnya, kita mendapat interest income juga dari financing yang kita berikan kepada mereka. Ya, kemudian juga mungkin
apabila mereka butuh produk-produk kita seperti bank garansi, standby IC, kita mendapatkan fee juga dari situ, potensi revenue juga karena banyak juga yang membutuhkan bank garansi dari bank para provider tersebut. Mereka ingin yakin bahwa travel agent ini memang bonafit dan siap untuk membayar kewajiban mereka gitu. Nah, kemudian di sisi lain yang terkait dengan B2C, ya hubungan bank dengan langsung dengan para jamaah, tentu di sini kalau kita punya platform Brimo, ya di mana di situ mereka bisa melakukan pendaftaran, ya pendaftaran dan langsung mendapatkan katakanlah booking untuk pelaksanaan umroh melalui travel agent tadi ya. Jadi selain daripada travel agentnya, kita mendapatkan fee juga dari jamaah yang melakukan pendaftaran dan penyetoran melalui BRI. Tentu ini ada fee tapi tidak terlalu besar. Ya, kemudian potensi revenue tentu kita dari penukaran mata uang. Ya, apabila mereka membutuhkan mata uang real, misalnya bisa menukarkan dana mereka dalam rupiah IDR kepada mata uang Saudi gitu. Ini juga potensi revenue karena kita mendapatkan selisih kurs dan tentunya ini bersaing gitu ya dengan bank karena mereka biasanya milih-milih mana nih yang kursnya relatif lebih menarik gitu ya buat mereka gitu. Nah, ini potensi-potensi bisnis yang memang potensi revenue yang kita harapkan bisa terima peroleh daripada layanan umroh ya. Jadi baik dari travel agent, dari vendor, supplier maupun dari jamaah itu sendiri ya, calon jamaah itu sendiri. Demikian mungkin ya Mbak Asri ya. Ya, tadi kita juga sempat bahas soal perputaran uang yang tinggi di dalam bisnis haji dan juga umroh. Betul. Kalau yang dilakukan oleh BRI, mekanisme perputaran uang di bisnis haji dan umroh itu seperti apa? Nah, jadi di sini ada beda haji dan umroh gitu. Kalau haji memang kami hanya sebagai penerima setoran saja, setoran dari jamaah yang nanti akan langsung distorkan ke BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji gitu ya. Jadi siklusnya hanya terima kemudian langsung distorkan gitu ya. Nanti yang melakukan pembayaran itu adalah BPKH langsung, dan BPKH kebetulan dananya sudah tidak di bank konvensional lagi, dia adanya di bank syariah gitu. Jadi dia yang melakukan pembayaran. Jadi proses pengelolaan keuangan haji itu langsung dari BPKH dengan bank yang ditunjuk gitu. Dalam hal ini namanya bank syariah. Nah, kalau umroh ya memang dari jamaah, calon jamaah langsung daftar ke travel, kemudian dananya tentu akan masuk ke sistem perbankan gitu ya. Entah bank travel agent ini banknya mana dan seterusnya gitu kan, akan masuk ke sistem perbankan. Kemudian nanti pada saat mereka agent travel ini membutuhkan untuk pembayaran kepada para provider, nanti ada payment instruction lah gitu ya. Jadi setelah kumpul di bank, dari bank inilah nanti yang akan melakukan pembayaran gitu ya. Jadi di sini ada bagi bank sendiri, pertama ada layanan transaksi dan pembayaran, ya. Tapi di samping itu juga ada dana yang mengendap. Gitu. Jadi tidak seluruhnya uang itu akan habis gitu ya. Karena travel agent juga pasti ada margin dan ada kebutuhan yang mereka harus penuhi jangka pendek. Biasanya mereka sediakan balance tertentu di rekeningnya. Jadi ada sebagian dana itu yang mengendap di bank lah gitu untuk kebutuhan mereka gitu. Jadi siklusnya dari jamaah masuk ke travel yang ada di perbankan, nanti pembayaran. Nah, ini kan berlangsung sepanjang tahun nih gitu kan. Jadi kalau dikatakan tadi tahun 2023 perputaran uang umroh itu 54 triliun. Nah, itu kan sepanjang tahun. Jadi kalau kita rata-rata lah katakanlah sebulan sekitar 4,5 triliun tuh akan berputar tuh, masuk ke bank, keluar gitu terus gitu ya. Nah, ini kalau bank melihatnya memang salah satunya adalah potensi pengendapan dana gitu ya, yang bisa nanti digunakan oleh bank untuk melakukan aktivitas perbankan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Sri. Terakhir Pak Agus, bagaimana komitmen BRI dalam mendorong pertumbuhan bisnis haji dan juga umroh di Indonesia? Ya, tentunya BRI dalam hal ini memiliki komitmen untuk memberikan layanan sebaik-baiknya ya kepada para jamaah tentunya dan ekosistem bisnis haji dan umroh secara umum. Jadi
tentu ini dilakukan melalui penawaran produk-produk kami, layanan yang excellent, kemudian inovasi dalam produk-produk kami, mulai dari kita berikan produk digital Brimo misalnya, kemudian juga platform Kirola, ya, kemudian layanan untuk financing, bank garansi, standby LC, kemudian money changer dan sebagainya. Tiada lain, itu adalah komitmen kami di dalam membantu untuk bagaimana proses daripada layanan kepada jamaah umroh maupun haji ini bisa semakin mudah terlayani, di mana kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya kepada para stakeholders ya. Tentu khususnya dalam hal ini adalah yang terlibat di dalam ekosistem bisnis haji dan support ya, umroh, baik itu jamaah, travel, provider ya, dan stakeholders. Ini yang akan terus kami perkuat komitmen kami. Semoga ini bisa memenuhi harapan daripada stakeholders ya, mulai di jamaah sampai kepada travel agent, provider dan pemerintah secara khususnya tentunya. Demikian. Tentunya peran perbankan ini sangat penting dalam ekosistem bisnis umroh dan juga haji. Tadi disebutkan ada platform-platform digital yang bisa memudahkan mulai dari proses pendaftaran, pembayaran, pelaksanaan bahkan sampai selesai. Ini yang juga menjadi peran dari BRI begitu ya, memberikan kontribusi untuk kemudian memberikan kemudahan, fleksibilitas dan juga keefektifan bagi calon jemaah haji. Dan terima kasih Bapak Agus Nursanto, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan Bank Rakyat Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Ya, sama-sama. Sukses.